UGM juga sebenarnya nggak sesusah itu. Kalau kamu sebenarnya masalahnya adalah kalau kamu suka, maka saat kamu menjalani pun kamu suka dan nggak ada rasa beban selama kamu menjalani itu. Itu yang aku rasain. Jadi aku selama ini nggak pernah ngerasain kayak aku jenuh, aku nggak pernah. Oke, halo Mbak Anti. Oh, Oke nih, kayak gimana nih Mbak kabarnya? Udah lama banget kayaknya nggak kelihatan. kabar baik, sangat baik sekarang. Kalau Bagas gimana? Sehat? Sehat-sehat, aman. Terus ini kayaknya kelihatan di Insta Story sama Story WA tuh kayak sibuk banget ya sekarang. Iya, terus BTW selamat ya buat amanah dan sekaligus pencapaian terbarunya nih di hukum. Di apa? BMKM UGM. Gimana cerita? Iya, jadi di kabinet tahun ini aku diamanahi sama Presma buat jadi Menteri Sekretaris Kabinet. Ya udah gitu, tiba-tiba jadi aja, ya udah karena dikasih amanah. Dan setelah sebenarnya buat dapet posisi yang sekarang itu emang perlu banyak prosesnya gitu ya. Ada biddingnya juga, dan kebetulan aku yang terpilih, jadi ya udah aku harus melakukan amanah dengan sebaik-baiknya gitu. Mantap. Oke guys, berarti di video kali ini kita tuh bakal bahas yang namanya kuliah hukum di UGM sama Kak Ramadhanti. Boleh sedikit kenalan dong Kak? Halo semuanya, kenalin nama aku Nti. Aku dari Semansawi angkatan 54, berarti aku lulus tahun 2018. Saat ini aku di Fakultas Hukum UGM tahun 2018. Gitu aja ya kenalannya. Oke. Iya nih, kayak sekarang tuh kayak adik-adik kelas kita tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang universitas nih, kayak ibaratnya pengetahuan mereka akan hal tersebut tuh kurang. Soalnya kan di saat-saat sekarang kita yang kayak alumni-alumni gitu kan nggak bisa masuk kan ke Semansa ngadain sosialisasi ini itu gitu. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang hukum UGM. Oke Mbak, untuk kan banyak yang bilang kalau kuliah hukum di UGM tuh kayaknya ribet atau sesulit apa sih, gimana? Ceritanya tuh gimana, Mbak? Sebenarnya kuliah hukum di mana aja kayaknya sama ya. Mungkin emang beda kurikulum, tiap universitas tuh beda kurikulum aja sih. Dan hukum UGM juga sebenarnya nggak sesusah itu. Kalau kamu sebenarnya masalahnya adalah kalau kamu suka, maka saat kamu menjalani pun kamu suka dan nggak ada rasa beban selama kamu menjalani itu. Itu yang aku rasain. Jadi aku selama ini nggak pernah ngerasain kayak aku jenuh, aku nggak pernah. Aku ngerasa salah jurusan tuh nggak pernah. Jadi sebenarnya kuliah dimanapun ya udah sama aja. Dan awalnya waktu aku maba tuh aku mikir gini, wah kalau kuliah di hukum aku harus ngerti undang-undang nih, aku harus pinter banget masalah hukum nih. Tapi selama berjalannya waktu ya udah aku bisa hukum ya udah, kalau nggak bisa ya udah kayak ikutin alurnya aja gitu. Oke, iya sih, kayak aku kan tahu sejarahnya banget Mbak Anti nih, kayak dulu kok bisa pengennya masuk di UGM terus hukum kayak gitu, gimana perjuangannya, gila sih. Tapi ya bisa dibilang apa yang udah disampaikan Mbak Anti tadi, kalau kita berjalan sesuai apa yang kita inginkan dan itu benar-benar kita ngerasa ini kita banget nih di sini, jadi kayak kita ngejalaninya juga enjoy gitu ya Mbak. Betul. Walaupun emang kadang beberapa orang setahun 2 tahun belum ngerasain kayak aku belum nyaman di sini. Kalau kamu belum nyaman tapi kamu gak ada jalan buat keluar, ya udah kamu harus nyaman sama hal itu. Jangan balik kanan, itu namanya kamu melarikan diri gitu. Oke, iya betul. Terus yang jadi perbedaan tersendiri kuliah hukum di UGM sama univ lain itu apa tuh Mbak?
Mungkin aku merasa di kurikulumnya ya, kalau hukum UGM tuh terkenal banget sama kita tuh dalam banget masalah asas. Pokoknya asas hukum tuh kita kayak mempelajari itu sedalam itu. Bahkan kayak setiap detik, setiap kita bernafas, kita tuh kayak inget asas hukum gitu. Jadi tuh emang dari awal masuk kuliah tuh bener-bener gembleng banget masalah asas hukum. Selain itu kita juga ada yang namanya PLKH. PLKH tuh kita kayak praktek peradilan semu gitu. Jadi itu mungkin jarang ditemuin sama di univ-univ lain. Mungkin emang banyak lomba-lombanya, cuma Fakultas Hukum UGM tuh ada matkul yang emang terkait PLKH itu matkulnya itu wajib. Jadi semua mahasiswa tuh pasti merasakan gimana sih kalau misalnya kita beracara di persidangan, gimana sih kalau kita mau jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara, kayak gitu tuh kita tahu semua gitu. Itu sih kayaknya yang beda. Bisa dibilang kayak simulasinya gitu ya, Mbak? Iya, simulasi persidangan istilahnya. Oke. Terus kayak hal-hal selain terkait dengan kurikulum tuh apa, Mbak? Mungkin ini ya, kayak culture-nya gitu. Maksudnya kalau di UGM tuh kan lebih banyak orang-orang daerah. Beda mungkin kayak kalau kuliah di ibu kota atau di univ-univ lain. Kalau di UGM tuh kerasa banget daerahnya. Jadi kamu tuh bakal ngerasa kamu kebawa budaya Jawa, budaya Jogja gitu. Kayak ngomongnya jadi kayak iya toh, kayak gitu-gitu loh. Kayak jadi halus banget gitu. Selain itu mungkin kayak kita terbiasa sama hal-hal yang sopan dan rendah diri. Nggak tahu ya, aku merasa sejak kuliah di UGM tuh kayak kita jarang beryuforia, tapi kita selalu merasa aku anak UGM ya udah, kita bukan yang merasa raja atau apa tuh enggak. Itu yang aku merasakan beda banget aku sama teman-temanku yang lain gitu. Soalnya kalau kadang mereka merasa membanggakan univnya, tapi kalau aku apa yang belum aku banggakan gitu kayaknya. Gitu sih paling. Itu budaya Jawa banget ya. Terus ya emang sih kayak bisa dibilang anak-anak UGM tuh ya kelihatannya nggak terlalu mengglorifikasikan univnya gitu loh, kayak ya udahlah jalan aja gitu. Terus dengar-dengar kan bahkan di saat kuliah-kuliah gitu sempat mengikuti beberapa lomba, itu gimana ceritanya, Pak? Sebenarnya kayak mahasiswa umumnya sih, kita pengen nyoba sesuatu yang banyak gitu, kayak semua event diikutin, semua organisasi diikutin. Nah, lomba kebetulan waktu itu jadi ada lomba yang itu tuh anak hukum banget ya pokoknya, kalau kamu tanya ke anak hukum pasti tahu tuh lomba apa. Namanya National Sport Competition atau NMCC disebutnya. Nah, NMCC ini beberapa universitas tuh ngadain, UGM ngadain namanya NMCC Bulak Sumur. Terus kayak Udayana tuh ngadain juga. Pokoknya semua univ tuh ngadain. Nah, ini tuh apa sih lombanya? Lombanya tuh kita bikin berkas persidangan dari mulai penyidikan sampai persidangannya sampai eksekusi, dan kita habis itu kalau kita lolos final nih nanti kita bakal simulasi persidangan. Nah, simulasi persidangan ini kau bakal ada yang jadi hakim, ada yang jadi PU, ada yang jadi PH, itu asik banget ya pokoknya. Cuma emang bener-bener makan waktu. Aku merasa wah, waktu masa remaja aku tuh habis buat dari aku tuh kayak kehilangan teman, kehilangan kayak semuanya tuh hilang, tapi manfaatnya tuh banyak banget, kayak banyak materi yang kamu nggak dapet di kelas, tapi kamu dapet di lomba itu hebatnya MCC gitu. Tuh pokoknya kalau anak-anak hukum tuh pasti nggak asing deh sama kata-kata MCC. Oke, mantap. Terus kayak sempet dengar sih dari temennya Mbak Anti tuh kayak sampai berkasnya bertumpuk-tumpuk gitu, sampai tebel banget gitu. Itu bener, Mbak? Bener. Kita tuh bikin berkas sampai 1,5 meter. Jadi satu bundle ya. Dan itu kita bikin sampai 5 kali kopi. Jadi mungkin sampai 7,5 meter lah ya. Dan itu bawa dari Jogja ke Jakarta tuh pakai koper yang buat haji gitu loh. Tuh wah, itu luar biasa teman-teman. Dan itu tuh kemarin kan aku harusnya cuma 6 bulan nih, tapi karena COVID jadi diundur. Kamu tahu aku loh berapa bulan? 11 bulan lebih, hampir 1 tahun. Ya Allah. Kalau ibu hamil mengandung sampai melahirkan.
Kalah itu aja sama lomba ini. Nah, makanya Oke. gitu. Terus satunya ada lomba apa lagi tadi, Mbak? Aku ikut constitutional drafting. Itu tuh kemarin aku ikut yang di Olympus yang diadain sama Unpad. Kalau ini bukan tentang peradilan semu ya, tapi lebih ke pembuatan kontrak. Jadi kamu bakal dikasih kayak kaspos, kamu bakal ngembangin itu dan kamu bikin kontraknya tuh kayak gimana. Kayak gitu lombanya. Oke. Mantap juga nih berarti. Terus kayak selain apa ya, selain ngikut-ikut lomba kan Banti juga kelihatan banget aktif berorganisasi. Ya mungkin dari SMA, malah dari SMP mungkin, dan sekarang pun melanjutkannya. Gimana nih untuk organisasi sendiri ini Mbak Banti ikut apa aja nih? Sebenarnya kalau ikut apa aja, kemarin-kemarin aku sempat ikut beberapa organisasi, tapi karena udah demis semua nih, jadi sekarang aku cuma fokus ke satu, BMKM UGM. Dan seterusnya pun kayaknya nggak ada, soalnya emang udah demis, udah waktunya buat demis kemarin. Kalau tahun lalu aku jabat di beberapa organisasi. Yang pertama aku ikut, aku di Kastagama. Kastagama aku sebagai kepala divisi media dan informasi. Terus di Kastagama tuh kayak keluarga mahasiswa Tegal di Universitas Gadjah Mada. Oh alah. Gitu. Ya. Terus di Dema Justisia tuh kayak BEM-nya fakultasku, BEM Fakultas Hukum maksudnya. Nah, itu aku jadi wakil kepala divisi apa? Aku lupa nama. Regeneration artinya apa? Aduh. Nah, itu lah pokoknya di PSDM. Nah, habis itu aku juga waktu itu njabat sebagai wakil divisi publikasi di Satria Paramarta. Satria Paramarta ini kayak komunitas yang membawahi lomba-lomba NMCC di Fakultas Hukumku UGM gitu. Dan di BMKM UGM tahun lalu aku jadi dirjen PSDM juga gitu. Ya ampun, bingung sih sampai ini kok organisasi banyak banget, jabatnya juga nggak seleha-leha gitu, dan ya ampun ini gimana nih Mbak kayak membagi waktunya antara kuliah, terus tadi ada lomba-lomba, terus ini ada organisasi yang seabrek-abrek gitu. Gimana Mbak? Dibilang gimana cara bagi waktu, aku juga bingung kenapa bisa. Karena sebenarnya pun kalau kuliah aku fokus kuliah dalam artian gini. Kalau kamu lagi matkul di kelas nih, ya udah kamu harus fokus sama itu. Kamu nggak boleh ngerjain organisasi, kamu nggak boleh ngerjain lomba. Itu prinsip aku. Jadi kalau di kuliah ya udah aku benar-benar fokus sama kuliah yang aku jalanin. Aku nyatet, aku tanya, aku segala macam. Pokoknya aku totalitas di situ. Jadi dan aku juga selama aku ikut lomba organisasi banyak banget, aku tuh merasa kayak pokoknya kalau ada tugas, habisnya harus langsung aku kerjain. Ya dulu tuh setiap habis kelas tuh aku sering banget di perpus, kalau enggak di mana ya, pokoknya di daerah-daerah yang enak buat ngerjain tugas, aku biasanya ngerjain tugas. Nah, dulu tuh tiap jam 5 sore, kan tuh zaman-zaman masih aku lomba ya, lombanya tuh NMCC, itu tiap hari latihan. Jam 5 sore sampai jam 9 malam aku latihan lomba. Setelah itu aku ngurus organisasi, kayak gitu caranya. Tapi sebenarnya yang paling penting dari manajemen waktu adalah saat kamu bisa membuat waktu buat dirimu sendiri. Nah, aku dulu selalu punya waktu buat diriku sendiri 1 jam. Jadi aku boleh ngelakuin apa aja dalam 1 jam itu. Nah, aku merasa kalau misalkan aku menghabiskan waktu buat diriku sendiri, aku mencintai diriku sendiri. Betul. Gitu. Okay. Jadi kamu tuh merasa enjoy, kamu nggak bakal merasa terbebani, kamu ikut banyak organisasi, event, atau mungkin lomba, kamu nggak bakal terbebani karena semuanya kamu punya waktu buat dirimu sendiri, itu yang paling penting menurutku. Gitu. Iya benar sih, kayak saatnya ini ya fokus di sini, saatnya itu ya fokus di situ, dan kayak satu persatu kayak langsung menyegerakan diselesaikan gitu ya. Terus ya benar sih kayak kita harus punya waktu ya beberapa saat untuk tentang diri kita sendiri gitu, me time gitulah. Oke lah. Terus kayak ada cerita-cerita unik tersendiri gitu nggak Mbak tentang kuliah hukum di UGM ini? Kalau kuliah hukum ya, sebenarnya kalau misalkan mengikuti aja sih, kayak nggak ada masalah sih menurut aku kalau kuliah di Fakultas Hukum. Kayak menurutku sama aja di semua universitas, kayak kamu kuliah pada umumnya dan nggak ada bedanya. Cuma emang aku merasa
tugas di fakultasku tuh lebih lebih apa ya, lebih nggak banyak daripada fakultas-fakultas lain. Jadi aku, jadi kalau misalkan di level universitas, kalau kamu ikut event dan lain-lain itu pasti, banyak banget anak hukum, karena emang kita jarang banget ada tugas yang menumpuk-menumpuk gitu. Cuma pas kamu masuk ke semester 5, semester 6 itu bener-bener kayak apalagi udah ada PLKH tuh kayak waktu kamu bakal penuh buat akademik gitu. Oke. Berarti kayak saat-saat awal tuh ya buat organisasi kayak gitu dan lain-lain gitulah ya, masih senggang gitulah ya, Mbak. Betul. Oke, oke. Terus kayak buat adik-adik kita, teman-teman kita yang mau masuk di hukum UGM ini ada pesan-pesan tersendiri gitu loh, Mbak. Kayak jangan lah. Apa ya, sebenarnya yang penting kalau kamu mau masuk jurusan tertentu, jangan pernah berekspektasi lebih. Yang penting kamu suka dulu, kamu nggak harus tahu materi yang bakal kamu pelajari dan lain-lain, nggak perlu. Yang penting kamu percaya sama pilihan kamu, jadi kamu tuh nggak bakal menyesal pada saat kamu milih itu. Dan, yang penting ya itu, jangan pernah berekspektasi lebih, karena kadang ekspektasi ekspektasi bisa menghancurkanmu, gitu. Betul. Oke. Oke, seru banget kan tadi pembahasan tentang hukum UGM tadi. Ya, kurang lebihnya ya semuanya tentang bagaimana kita tahu tentang diri kita sendiri, apa mau kita mau kuliah di mana, terus kita harus menerima segala konsekuensi apa yang kita mau lakukan, mau ikut organisasi kayak mau ikut lomba kayak gitu ya, tinggal kamunya aja yang kudu konsekuen gitu loh sama dirimu sendiri. Oke, gitulah. Makasih ya Manti atas kesediaannya untuk sharing-sharing nih buat teman-teman semuanya. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama, sukses terus semuanya. Oke.